Hai teman-teman, ketemu kembali dengan Ricky One Trip, channel yang membahas tentang seputar motivasi kehidupan. Salam sehat bahagia selalu buat kalian semua. Kali ini kita akan membahas tentang memaafkan dan memberi maaf. Memaafkan dan memberi maaf karena ada seseorang yang telah menyakiti dan melukai hati atau perasaan kita. Kemudian orang tersebut meminta maaf karena telah menyakiti kita. Tetapi kadang ada yang tidak merasa menyakiti kita, sehingga tidak perlu meminta maaf. Namun ada juga yang sengaja untuk menyakiti kita. Apapun itu, diri kita perlu memaafkan dan memberi maaf untuk diri kita sendiri. Bahasa gaul sekarang adalah mendamaikan hati. Proses mendamaikan hati atau memberi maaf itu kadang tidak segampang ucapan yang kita keluarkan. Karena hati kita telah terluka dan sulit untuk memaafkannya. Mengucapkan kata-kata memaafkan itu gampang, tapi hati belum tentu mau memaafkan. Maka dengan itu, mari kita belajar untuk memaafkan dan memberi maaf. Kebencian, kekesalan, dendam, iri dengki, kekecewaan, sakit hati, dikhianati, dipandang rendah, dihina, dicaci maki, dan sebagainya. Itu ibarat sampah. Maka sampah itu harus kita buang. Jangan disimpan dalam hati. Sebab bila kita menyimpannya dalam hati, maka akan timbul berbagai penyakit hati. Dengan adanya penyakit hati, maka datanglah berbagai penyakit dalam tubuh kita, seperti kanker, tumor, karena stres kita stroke. Jadi, bila itu adalah sampah, maka kita harus segera membuangnya ke tong sampah. Lalu cepat-cepat tinggalkan tempat sampah tersebut. Tetapi banyak di antara kita masih saja berada di tempat tong sampah karena merasa tidak rela untuk membuangnya. Saking sakitnya hati kita sehingga kita setiap hari memikirkan sakit hati tersebut. Saudara-saudara, teman-teman, coba kita pikirkan, yang membuat kita sakit hati, apakah mereka memikirkan kita? Apa masih merasa bersalah sama kita? Apa mereka tahu kalau kita setiap hari sakit hati? Tidak, bukan? Maka dari itu kita harus membuangnya. Kita tahu kan bagaimana aroma sampah yang kita cium saat berada di tempat sampah tersebut. Bau, bukan? Maka dari itu segera kita tinggalkan. Caranya bagaimana? Yaitu memaafkan, memberi maaf. Tapi bagaimana memaafkan? Hati ini sakit. Caranya adalah ada 3. Ikhlas, belapang dada, dan mengasihinya. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas menerima. Dengan kata lain, membantu mereka membuang sampah-sampah tersebut ke tong sampah. Bukan menerima sampah-sampah tersebut masuk ke dalam rumah kita. Jadi ibarat itu orang memarahi kita itu kita kumpulkan marah-marah mereka, emosi mereka. Jadi emosi dan marah-marah itu ibarat sampah. Kita kumpulkan sampah-sampah, caci maki, hinaan, disakiti dan sebagainya. Itu kita kumpulkan. Sebab mereka tidak tahu kebenaran yang sebenarnya tentang diri kita. Mereka marah kita karena mereka tidak tahu tentang diri kita. Karena percuma kita jelaskan kepada mereka yang tidak mau dengar.
apalagi sedang dalam keadaan emosi tinggi. Percuma kita jelaskan, dan kebanyakan mereka maunya menang sendiri, tak mau menerima penjelasan kita. Lebih baik kita diam dan ikhlas menerimanya, daripada kita membuang-buang tenaga kita untuk menjelaskan kepada mereka. Lebih baik mengalah daripada berdebat dengan mereka yang tak mau mendengarkan. Kita habis waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi kita ini manusia. Kita kadang bisa sakit hati dong. Tentu kita akan merasakan sakit hati dari makian dan cacian dari mereka. Makanya dari awal kita harus menanamkan mindset dalam pikiran otak kita. Kita adalah menerima, membantu mengumpulkan sampah-sampah emosi mereka dan membuangnya ke tempat sampah. Tetapi kadang kita salah kaprah. Kebanyakan kita menerimanya dan membiarkan sampah-sampah emosi itu masuk ke dalam hati kita, itu ke dalam rumah kita, yaitu hati kita, sehingga kita benar-benar merasakan sakit hati yang luar biasa. Karena kita tidak menanamkan mindset yang benar. Biarkan diri kita menerima semua itu hanya sebentar. Ingat, sebentar. Dan merasakan sakit itu sesaat. Karena lemparan-lemparan emosi sampah itu pasti kena badan kita, kena tubuh kita, dan ada sakitlah dikit. Tapi habis itu segera kita kumpulkan itu sampah-sampah emosi, makian, cacian yang telah mereka lemparkan, lalu kita bawa ke tong sampah untuk kita buang. Bila kita paham akan filosofi ini, maka berbahagialah hidup kita. Kedua adalah berlapang dada. Menerima dan memaklumi mereka adalah kunci utama untuk memaafkan mereka. Mungkin orang yang emosi dan memaki kita itu sedang stres dan banyak masalah dalam hidupnya. Mari kita berpikir positif. Mungkin dia sedang tidak sengaja emosi memarahi kita. Mungkin dia sedang buru-buru dan kita menghalanginya sehingga dia emosi. Mungkin dia sedang bertengkar dengan suami atau istrinya, bapaknya, ibunya, bapak mertuanya, ibu mertuanya, atau saudaranya, atau atasannya, sehingga dia meluapkan emosi kepada kita. Mungkin juga dia sedang sedih, mungkin juga dia sedang kesulitan ekonomi, sedang bermasalah. Mungkin pekerjaan di kantornya itu banyak menumpuk dan bermasalah. Mungkin dia sedang dimarahi bosnya. Mungkin juga kita ada berbuat salah sama dia, tapi kita sebagai manusia kadang lupa. Jadi biarkan dia meluapkan emosinya, asal kita tidak memasukkannya dalam hati, yaitu kita memakluminya. Dengan memaklumi, maka hati kita tidak akan sakit. Ketiga adalah mengasihi. Kita harus prihatin akan mereka. Mereka yang sedang emosi, tentu kehidupannya itu tidak baik-baik saja. Mari kita melihat kondisi mereka. Mari kita melihat di dalam posisi mereka. Kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi mari kita melihat mereka. Melihat kondisi mereka dengan sudut pandang mereka. Maka kita akan bisa memaklumi dan mengasihi mereka. Maka dari itu, kita harus memberi kasih dengan memaafkan mereka. Teman-teman, Tuhan saja pengasih dan pemaaf. Kenapa kita manusia tidak bisa? Dengan perasaan kasihan, maka hati kita akan tergugah untuk mengasihi mereka yang telah menyakiti kita. Jadi teman-teman, kita mau terus mencium bau sampah atau meninggalkan tempat sampah tersebut? Pasti dong kita akan segera menjauh dan menjauh.
Setelah kita membuang sampah-sampah emosi makian tadi dari mereka, kita segera menjauh. Jadi memaafkan ibarat membuang sampah-sampah yang ada di dalam hati. Memaafkan adalah perilaku yang berjiwa besar dan kuat. Dengan memaafkan, maka hidup kita akan lebih bahagia dan bersuka cita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode motivasi hari ini. Terima kasih support selalu dalam channel saya di Ricky One Trip. Sampai jumpa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.